Salam sejahtera Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan mini proyek dengan tema sistem reservasi hotel yang dibangun menggunakan Java dan menerapkan kelima prinsip dari solid principle pada materi kita di week 14. Jadi proyek ini itu bertujuan untuk mendemonstrasikan penerapan solid principle dalam sebuah aplikasi yang realistis. Jadi sistemnya ini tuh memungkinkan pengguna untuk memasukkan data tamu secara manual dengan melakukan reservasi kamar, pembayaran dan pembatalan reservasi melalui menu interaktif. Jadi sekarang saya akan menjelaskan struktur dan isi codingan dari proyek ini secara berurutan. Tapi sebelum itu, di sini saya akan membacakan RFP terlebih dahulu sebelum memulai presentasi hasil codingan ini. Jadi pada mini proyek kali ini tuh bertemakan dengan Hotel Reservation System, yang dimana Hotel Reservation System itu merupakan aplikasi berbasis konsol untuk mengelola reservasi kamar hotel secara interaktif. Sistem ini memungkinkan pengguna memasukkan data tamu secara manual, memilih kamar yang tersedia, melakukan reservasi, memproses pembayaran, serta membatalkan reservasi. Jadi, aplikasi ini itu dirancang dengan menerapkan kelima prinsip solid dalam object-oriented programming agar kode menjadi modular, extensible, maintainable, dan mudah diuji. Jadi, implementasi materi dengan konsep OOP-nya itu yang dengan pertama itu ada proyek ini tuh dibangun berdasarkan materi solid principle dari OOP. Yang pertama, single responsibility principle atau SRP, yang dimana setiap kelasnya itu memiliki satu tanggung jawab saja. Contohnya nanti terdapat pada report service yang hanya menangani laporan, notifier yang hanya menangani pengiriman notifikasi. Yang kedua ada open close principle, yang dimana itu kelasnya itu terbuka untuk eksistensi, kemudian tertutup secara modifikasi. Contohnya itu mudah menemukan tipe kamar baru atau penthouse room, atau metode pembayaran tanpa mengubah kelas yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada list of substitution principle atau LSP, yang merupakan subclass dapat menggantikan superclass tanpa merusak fungsionalitas. Contohnya itu terdapat pada standard room, deluxe room, dan suite room yang dapat digunakan secara bergantian di mana room itu diharapkan. Kemudian ada yang keempat itu ada interface segregation principle atau ISP, yang menggunakan banyak interface kecil dan spesifik daripada satu interface besar. Contohnya itu terdapat pada bookable, searchable, payment processor, dan notifier. Yang kelima ada dependency version principle atau DIP, yang merupakan high level modul yang bergantung pada abstraction, bukan pada implementasi konkret. Contohnya seperti nanti terdapat pada reservation service yang bergantung pada room repository, kemudian ada payment processor dan notifier melalui constructor injection. Kemudian ini adalah struktur proyeknya atau mini proyek yang saya buat ini, yang dimana ada terdapat model, repository, payment, notification, service, exception, dan yang terakhir main.java. Kemudian untuk simulasi input dan output itu terdapat seperti ini, dimana nanti terdapat menu, kemudian kita diberikan menu dari reservasi baru, kita masukkan nomor kamar yang tersedia, kemudian kita masukkan tanggal check-in dan check-out-nya, dan berhasil dibuat. Kemudian fitur utamanya itu terdapat pada manajemen kamar dengan tipe yang berbeda, kemudian reservasi dan pembatalan reservasi. Ketiga ada simulasi pembayaran multi metode. Yang keempat ada notifikasi konfirmasi dan pembatalan. Kelima ada laporan reservasi aktif, dan yang keenam ada menu interaktif berbasis konsol. Jadi kemudian di sini kita menggunakan referensi materi yang terdapat pada week 14, yaitu ada solid principle, single responsive principle, open close principle, list of substitution principle, dependency inversion principle, dan yang terakhir ada interface regression principle. Setelah saya membacakan resmi ini, kita akan masuk ke dalam model. Jadi PKS model itu berisi representasi entitas utama dari sistem ini. Jadi pertama itu kita menuju ke room.java. Jadi room.java-nya itu
merupakan abstrak class yang mengimplementasikan interface dari si book label ini dan search label, yang di sini tuh hanya menggunakan template method pattern pada display info, yang merupakan metode ini final. Kemudian struktur tampilan itu sama untuk semua kamar, tapi subclass bisa menambahkan detail tambahan melalui metode abstrak. Kemudian metode abstrak itu seperti print, edition, print, additional details. Kemudian ada standard room, deluxe room, dan sheet room. Ini tuh merupakan subclass dari si room tadi yang kita sudah jelaskan. Jadi setiap class ini itu mengoverride metode dari si print additional details tadi dan matches yang sesuai dengan tipe kamarnya. Jadi ini tuh menunjukkan OCP atau bisa dibilang tambah tipe kamar baru tanpa ubah kode lama, dan menambahkan konsep LSP yang dimana itu semua tipe kamar itu nanti bisa digunakan di tempat room. Kemudian terdapat ini ada guest.java, yang dimana guest.java ini itu untuk menyimpan data tamu seperti ID, nama, email, dan nomor telepon yang diinput oleh user nanti. Kemudian di sini ada reservation.java yang dimana menyimpan informasi pemesanan termasuk perhitungan jumlah malam dan total harga menggunakan dari si ini chrono unit days. Jadi semua kelas ini itu bersih dan fokus pada data behavior dasar atau SRP. Kemudian kita menuju ke notification. Di notification itu bertanggung jawab yang hanya untuk mengirimkan notifikasi saja. Jadi di sini ada 3. Yang pertama kita akan menjelaskan notifier.java-nya. Jadi di notifier.java-nya itu merupakan interface kecil yang hanya memiliki 2 metode, yaitu send confirmation dan send cancellation, yang mana itu penerapan ISP atau interface tidak gemuk. Kemudian ada email notifier dan SMS notifier itu yang implementasinya itu setiap kelasnya itu hanya mencetak simulasi pengiriman pesan sesuai dengan medianya. Jadi dengan pola ini tuh jika nanti ingin menambahkan WhatsApp notifier misalnya, kita buat kelas baru tanpa mengubah dari si reservation service. Lanjut ke payment. Nah, jadi di payment ini tuh menangani proses pembayaran ya. Jadi yang terdapat itu ada payment processor, yang dimana itu interface dengan metode proses payment, yang di dalam parameternya itu ada reservation, big decimal amount, dan get payment method. Yang terdapat 3 implementasi. Yang pertama cash payment, credit card payment, dan yang terakhir bank transfer payment. Jadi setiap payment itu memiliki logic sendiri, tetapi reservation service hanya bergantung pada interface payment processor. Jadi itu contoh kuat dari konsep OP kita, yaitu DIP dan ISP. Kemudian ada service. Di service ini tuh merupakan layer bisnis utama, yang dimana terdapat pada reservation.java. Reservation service.java itu kelas penting yang melalui causal injection, yaitu menerima room repository, reservation repository, payment processor, dan notifier. Jadi isi codingan utamanya itu merupakan validasi tanggal check-in atau check-out. Kemudian ada pencari kamar, membuat objek reservation, memproses pembayaran, mengupdate status kamar, mengirim notifikasi. Kemudian terdapat pada reverse service ini, yang hanya ini tuh program yang bertugas untuk menampilkan laporan reservasi yang aktif, yang masih dalam status aktif, yang masih belum dipesan oleh orang. Jadi kedua service ini itu menerapkan SRP atau satu tanggung jawab, dan bergantung pada abstraction bukan kelas konkret. Kemudian yang terakhir itu ada repository, yang dimana repository itu berfungsi sebagai penyimpanan data. Jadi menuju ke room repository-nya, di sini tuh merupakan interface dari abstraction, yang dimana itu sambungan dari si room in memory room repository. Kemudian sama seperti sebelumnya, reservation repository yang menggunakan hashmap untuk menyimpan data sementara. Jadi keunggulan ini itu service itu tidak tahu apakah data disimpan di memory file atau database. Kemudian diganti ke repository berbasis database di masa depan, misalnya nanti di OCP atau DIP.
Kemudian di sini masuk ke program utamanya. Jadi main.java itu merupakan entry point aplikasi yang bersifat interaktif. Jadi isi codingan ini tuh terdapat seperti inisialisasi semua repository dan service tadi. Di menu utamanya itu ada loop. Kemudian metode buat reservasi baru yang dimana itu meminta input data tamu secara manual, ID, nama, email, telepon, yang kemudian memilih kamar, tanggal check-in dan check-out. Kemudian metode batalkan reservasi. Kemudian pemanggilan service sesuai pilihan user. Tidak ada data tamu yang hardcode, jadi semuanya itu diinput oleh pengguna saat program berjalan sesuai permintaan. Setelah saya menjelaskan ini, kita akan mencoba untuk compile runningnya. Nah, di sini kita akan coba compile dulu. Nah, di sini terdapat menu yaitu tambah data tamu dan buat reservasi, lihat semua kamar, lihat reservasi aktif, kemudian ada batalkan reservasi dan terakhir keluar. Di sini kita mencoba untuk menambahkan data tamu. Di sini kita masukkan ID tamunya itu misalnya G0238. Kemudian nama tamunya itu misalnya nama saya sendiri. Kemudian emailnya itu kita buat seperti ini. Nomor teleponnya kita buat 13456. Nah, di sini terdapat kamar yang tersedia pada saat ini. Nah, di sini saya mencoba untuk memesan kamar dengan tipe suite. Nomor kamar itu adalah 301. Nah, untuk tanggal check-in itu kita buat untuk tanggal hari ini yaitu 10/2026. Habis itu 05, habis itu 10. Nah, kemudian tanggal check-in itu kita buat 2026 bulan 5 tanggal 15. Nah, kemudian di sini berhasil. Emailnya itu sudah terkirim ke nicolas@gmail.com. Subjeknya itu reservasi berhasil, pesan reservasi berhasil kamar 300 suite dari tanggal 10 Mei sampai tanggal 15 Mei dengan total 6 juta. Jadi reservasi berhasil itu dibuat dengan ID RS03 03E05A1. Kemudian di sini kita buat lihat semua kamar. Ya. Nah, inilah semua kamar-kamar yang masih tersedia sekarang. Kemudian kita buat untuk reservasi aktif. Nah, di sini laporan reservasi aktif itu yaitu saya dengan nomor resinya, kemudian nama tamunya, kamarnya dan tanggal check-innya. Nah, di sini kita mencoba untuk batal reservasi. Kita masukkan kode resi kita. Oke, di sini berhasil dibatalkan. Kita lihat lagi reservasi aktifnya. Nah, di sini sudah terhapus reservasi aktifnya yang dari awalnya itu 1 menjadi 0. Kemudian kita akan mencoba lagi melihat kamar, apakah kamar masih tersedia yang dari suite tadi. Nah, di sini tersedia. Tadi kan di sini di atasnya itu kamar suite-nya itu tersedia 4. Nah, sekarang tersedia cuma 5. Oke, di sini kita keluar. Terima kasih telah menggunakan sistem reservasi hotel. Jadi sekian dari hasil presentasi saya dengan menjelaskan dari mini proyek pada week 14 kali ini dengan materi solid principle. Jika ada saya salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.